Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa bi taufiqihi yartadiyuz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian, kita akan sedikit mengulang pelajaran yang pertama kita bahas. Secara bahasa, am adalah sumulu amrin limuta'addidin, yaitu mencakup beberapa urusan. Sedangkan dalam istilahnya adalah al-lafzul mustaghraqu li jami'i ma yasluhu lahu bihasbi wada'in wahidin dab'atan. Am adalah lafad yang dapat mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Sigoh-sigoh am. Yang dimaksud dengan sigoh am adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwa nas tersebut menunjukkan kepada am. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam am dan hukumnya. Am terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah am yang dimaksud umum secara pasti, kemudian am yang dimaksud khusus secara pasti, dan yang terakhir adalah am yang mutlak. Yang pertama kita akan bahas tentang am yang dimaksud umum secara pasti, yaitu setiap am yang tidak mungkin dikhususkan berdasarkan korinah yang menunjukkan kepadanya. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surat Hud dinyatakan bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Maka seluruh yang melata di muka bumi tanpa terkecuali ditanggung oleh Allah rezekinya. Maka hukum am jenis ini memiliki petunjuk yang jelas, yaitu menunjukkan kepada umum. Yang kedua adalah am yang dimaksud khusus secara pasti, yaitu setiap am yang dikhususkan oleh korinah yang menghalangi tetapnya pada keumuman. Contohnya di dalam surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Maka barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, yaitu tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Lafaz al-annas ataupun al-nas, yaitu manusia, pada ayat ini yang dimaksud bukan seluruh manusia. Yang dimaksud hanyalah mukallaf di antara mereka. Jika tidak dipahami demikian, maka anak kecil dan orang gila pun masuk. Maka hukum am jenis ini memiliki petunjuk yang jelas, yaitu menunjukkan kepada khusus. Nah, yang terakhir adalah am yang mutlak, yaitu setiap am yang mutlak dari korinah yang bermaksud penghususan atau bermaksud umum. Ini pada umumnya ditemukan pada nas-nas syar'i yang menggunakan sigoh umum. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, yaitu menunggu 3 kali quru. Baik, mudah-mudahan di pertemuan kali ini yang kita bahas tadi, yaitu macam-macam am dan hukumnya, itu ada 3, yaitu am yang dimaksud umum secara pasti, kemudian am yang dimaksud khusus secara pasti, dan yang terakhir adalah am yang mutlak. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita bisa memahami ada pembagian ataupun ada 3 macam am. Akhirnya Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.